kita mau bahas tentang Alkitab dan akhir zaman. Hari-hari ini orang senang dengar berita. Orang pengen cari karena Bush sudah menjatuhkan ultimatum 1 kali 24 jam tidak menyerahkan diri, kita bertindak dengan tegas. Kalau Indonesia masih mending 3 kali 24 jam, ya kan? Jadi semua sedang baca berita. Permohonan PK Tommy diterima. Ada yang bersorak, ada yang menangis. Kenapa diterima? Berarti dia tidak buron. Whatever lah. Ada orang yang tanya sama saya begini, pendeta, apakah Osama bin Laden itu antikris yang dicari itu? Lagi yang bilang sama saya, pendeta, apakah ini tanda bahwa perang dunia ketiga akan terjadi? Ada yang bilang sama saya, pendeta, apakah berarti pengangkatan tidak akan berlangsung sebentar lagi? Bahkan ada yang sampai begitu nekat bilang sama saya, pendeta, masihkah saya boleh kerja? Ada lagi yang tanya sama saya, pendeta, berdosakah saya kalau saya pacaran masih di zaman-zaman seperti ini? Haruskah saya putuskan kekasih saya supaya saya bisa menunggu kedatangan Yesus? Saya diangkat. Ada email yang baru masuk yang saya terima dan dia tanya begini sama saya, pendeta, kalau waktu dekat ini Yesus datang, sementara saya masih pacaran, kira-kira saya diangkat atau tidak? Dan kalau saya diangkat, pacar saya ini masih setengah-setengah, tetapi dia lagi belajar-belajar, kira-kira diangkat enggak? Dan ada banyak pertanyaan spekulatif yang berlangsung dengan peristiwa ini. Bahkan ada yang sudah mulai menggambarkan bahwa Osama bin Laden itulah antikris itu. Sebagian sudah berkata bahwa kedatangan Yesus tidak sampai 3 tahun lagi, pasti Yesus akan datang, whatever lah. Tetapi yang saya tahu, Alkitab selalu punya jawaban yang jelas. Amin. Penafsiran manusia bisa keliru, tapi Alkitab selalu punya jawaban yang jelas. Karena itu hari ini, session pertama ini, jadi ada 5 minggu kita akan bicara sama-sama. Yang minggu ini kita bicara tentang tanda-tanda kedatangan yang sangat jelas. Minggu depan kita mau bicara tentang antikris dan perang dunia ketiga. Itu sebabnya minggu depan saya akan jawab pertanyaan, apakah Osama bin Laden itu antikris itu? Apakah perang dunia ketiga akan terjadi? Itu yang akan saya jawab minggu depan. Lalu tanggal 16 Oktober, jadi minggu ketiga, saya akan bahas pelajaran dari Wahyu pasal 11. Karena ada orang lagi mau main-main tanggal hari-hari ini. Karena katanya tanggal 11, terus jumlah penumpang pesawatnya kalau dijumlah tanggal 11, lalu ada banyak hal begitu. Nah, sementara kalau sudah lihat menara WTC itu, menara itu jarang disebut gedung WTC, selalu disebut menara kembar. Betul? Ya kan? Jarang disebut gedung WTC, selalu disebut apa? Menara kembar. Nah, menara kembar itu jatuh tanggal 11 September. Nah, kalau saudara lihat di Alkitab, bahwa cerita tentang Babel itu juga di Kejadian pasal 11. Kalau saudara lihat kitab terakhir Wahyu pasal 11 itu bicara tentang 2 saksi Allah. Di situ juga dibicarakan tentang penderitaan yang terjadi, tetapi di samping penderitaan yang terjadi, ada orang-orang yang mengirim-ngirim hadiah, ada orang-orang yang bersorak-sorak mengirim-ngirim hadiah. Nah, kalau kita lihat peristiwa tanggal 11 itu, persis setelah menara kembar itu jatuh, diambil shoot di negeri yang lain, ada orang-orang yang sedang berpesta. Betul? Nah, itu tanggal 16 Oktober saya akan bahas semuanya itu, hubungan antara Wahyu 11 dengan tragedi 11 September. 23 Oktober saya mau bicara sikap orang percaya, dan tanggal 30 Oktober apa tanda-tanda kepastian sehingga kita bisa tahu waktu tanda itu datang, Yesus segera datang. Buka kitab saudara Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Saya mau saudara konsentrasi penuh karena session hari ini tidak seringan atau tidak semudah, tidak sesederhana
minggu-minggu yang lalu. Tapi sembari sudah konsentrasi sama firman, jangan lupa konsentrasi sama tas saudara, konsentrasi sama handphone saudara, karena kondisi sudah sangat-sangat mencekam. Saya nggak habis pikir kutuk apa yang bisa nimpa orang seperti itu, bisa curi tetap di gereja. Berkali-kali saya sudah ngomong dari mimbar, masih juga ada yang kehilangan. Gila. Kalau sampai orangnya ketahuan, jangan sudah pikir tidak akan terjadi apa-apa. Kalau sampai orangnya ketahuan, kita akan doain supaya pendek umurnya. Dan I'm serious, karena buat saya this is problem. Ini sudah mengganggu. Karena banyak orang-orang, ada orang-orang baru dan bilang, pendeta saya baru ikut kebaktian. Dan akhirnya saya pikir, dan udah gitu modus operandinya juga sangat buruk sekali. Kemarin itu di kebaktian di mana itu? Ketemunya di dompet laki-laki, ketemunya di WC perempuan, minta ampun. Dan modus operandinya juga gitu, uangnya diambil, tas-tasnya dikembaliin. Jadi di satu sisi dia berkata aku mencuri, di sisi yang lain aku memberkati orang yang kucuri, ku kembalikan tasnya. Dan dia bersyukur, jadi dosaku imbang katanya gitu. Jadi saya harap kalau sampai di sekitar sudah ada orang yang berbuat mencurigakan, lapor kepada saya, karena saya pengen lihat orangnya. Sekarang pengurus semua udah jalan pakai foto, kita akan foto, kita bagi kepada setiap gereja, karena buat saya ini sudah jadi masalah. Dan saya tahu kelompok ini bekerja secara sindikat, jadi dia anggap kalau di gereja kan nggak bakal dipukulin, ya kan? Di gereja nggak bakal dipukulin, masa di gereja dipukulin, ya kan? Cuman satpam gereja bukan orang Kristen, saya kasih tahu aja. Satpam di bawah marah sekali, karena kita buat tekanan kepada satpam di bawah. Kita bilang, hey, you harus jaga ini semua gitu. Jadi satpamnya bilang, waduh, ini nggak benar, di tempat kita ada terjadi begini. Dan ini pendeta-pendeta udah kumpul dan bicara sangat berbahaya. Dan kita tolong kepada jemaat sekalian untuk lihat, kalau ada orang yang curi, pegang orangnya, bawa ke saya akan bilang, saudara-saudara, ini orangnya, difoto dan kita sebarkan kepada kanal kita. Bilang begitu, diberitahu baik-baik, masih tidak mau kita beritahu, masih tidak mau diperhadapkan pada jemaat untuk beritahu. Semua langkah yang akan kita buat, langkah firman Tuhan. Tapi saya sangat sedih, karena buat saya that is terrible, ya kan? That is terrible. Buat saya sangat-sangat buruk, ya kan? Orang ke gereja mau baik-baik, mau mencuri. Kalau mau mencuri, mencuri aja lah di Senen sana. Dicopet, mencuri copet, ya silahkan lah, ya kan? Tapi kalau sudah mencuri, dan kita udah dengar banyak kabar, ada orang yang tangannya putus, tabrakan, dan dia akhirnya ngaku bahwa dia pernah curi di gereja dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir terlalu beranilah kalau masih enggak, I'm serious. Saya ngomong gini karena saya hanya kasihan sama saudara. Karena buat mereka yang diambil di gereja nggak ada masalah kok, Tuhan pasti ganti kok, ya kan? Pasti Tuhan buat cara yang lain. Saya udah dengar banyak kesaksian tentang itu. Hanya buat yang mengambil, dia punya masalah yang sangat berat. Karena sebagai hamba Tuhan, saya punya kasih yang sama. Saya punya kasih buat orang-orang yang tercuri, dan saya punya kasih buat yang mencuri. Karena yang tercuri paling hanya barangnya yang hilang, tetapi buat yang mencuri, jiwanya yang hilang kan. Jadi karena itu saya encourage betul bahwa Gear Ministry harus menjadi tempat yang aman, saudara-saudara, ya kan? Dan kerjasama saudara sangat dibutuhkan. Itu sebabnya saya mohon dengan sangat, selama beberapa bulan terakhir ini, kasih kesempatan buat kita, waktu firman Tuhan diberitakan sampai kita doa penutup, jangan ada yang bergerak ke sana kemari. Itu salah satu, kemarin lagi doa, tas paling depan, saudara-saudara, paling depan, ya kan? Itu yang diambil. Gitu, tas paling depan, tasnya dibuka, handphonenya diambil, ditutup lagi, dan dengan selamat dia berkata, berkat Tuhan memang luar biasa. Sama dompet-dompetnya lagi, kurang handphone, dompet, terus dompet. Oh, berkat Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau beri kesuksesan buat saya dalam mengambil ini. Gitu, jadi untuk itu saya mohon kerjasama. Saudara akan inconvenience sedikit, pintu akan tertutup, tapi ini untuk kebaikan bersama. Saudara setuju? Oke, lihat kiri kanan saudara, bilang kita setujuin aja ya, ya. Kalau sembari doa, sebelah saudara bergerak, pegang tangannya, bilang mau kemana? Ya. Jadi habis saya firman, saya jaga supaya saya akan amin sebelum jam 9, sehingga doa berkat bisa dilangsungkan tepat jam 9, untuk make sure bahwa tidak ada yang pulang sebelum ini. Jadi saudara pastikan, saya akan kerjasama, saya akan bantu saudara supaya saya janji tank jam 9 kita pulang. Tapi kita janji juga supaya saya mau
gereja menjadi tempat yang aman. Amin. Haleluya. Dia sudah menatap saya dan berkata, Gilbert, bebanmu begitu berat. Sangat berat. Dalam hati saya, doa Tuhan, ini preman kampung sekali. Kok curi di gereja? Oh Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat, tapi mereka masih mengeraskan hati. Wahyu 22, ini udah wahyu terakhir ini. Habis ini tinggal kamus Alkitab. Ini udah firman terakhir ini. Setelah ini Tuhan udah nggak bicara, terserah saudara udah. Kalau sampai saudara masih nggak dengar, kebangatan ini. Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Saya perhatikan, semakin kita pelajari firman, semakin kita bangga dengan Alkitab kita. Amin. Saya pernah lihat gitu kan? Kadang-kadang saya pikir, waduh, CNN beritanya cepat sekali, ya kan? Baru terjadi. Bayangin, itu waktu saya nonton habis kebaktian tanggal 11 September, itu menara selatannya yang belakangan ya. Menara selatan belum terbakar. Jadi saya masih lihat itu kapal dia tabrak, terbakar, belum runtuh. Gak lama kemudian runtuh. Ya kan? Dan saya pikir, tiba-tiba CNN udah tahu sekian orang yang mati, sekian orang ini, berapa kilo emas, berapa ton emas di dalam gedung WTC. Makanya gedung itu sekarang dijaga sekali, segala macam apa, semua data-data lengkap sekali. Saya pikir, kok hebat sekali ya. Tetapi ternyata waktu kita perhatikan, Alkitab kita lebih hebat. Amin. Sebelum semuanya terjadi, kata Alkitab, aku memberitahukan kepadamu. Itu sebabnya saya terlalu percaya, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini apa? Tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi apa? Roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk apa? Menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku apa? Jangan berbuat demikian, aku hanyalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi malaikat bukan untuk disembah. Malaikat, angel isn't God. Jadi malaikat itu bukan Allah. Jadi kerja malaikat dengan kerja Roh Kudus itu dua hal yang sangat berbeda. Kadang-kadang kita pikir saya disertai Roh Kudus, saya disertai malaikat. Berarti loh, malaikat yang menjaga saya. Berarti apa kuasa Roh Kudus? Sekali lagi, waktu dia mau sembah, malaikat itu berkata, no, saya hanya hamba. Waktu saya bahas tentang malaikat, saya sudah pernah jelaskan buat saudara, malaikat adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk melayani manusia. Ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab dikatakan apa? Waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus apa? Menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku, kata Alkitab, membawa apa? Upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, jadi berita yang kurang menyenangkan buat orang Batak sama orang Manado. Anjing-anjing gak bisa masuk surga. Saksang dan RW tidak ada dalam hidangan surga. Anjing-anjing sudah dijelaskan gak bisa masuk, ya kan? Hanya mereka yang membasuh jubahnya. Tetapi anjing-anjing
tukang-tukang sihir, orang-orang sundal. Saya tadinya pikir loh, kok semua manusia cuma anjing aja yang dijelasin. Kalau kita bilang kan, kamu pikir kamu bisa makan saksang RW di situ, nggak ada, ya kan? Nggak tahu paniki ada atau enggak. Ya kan? Babi Rica kayaknya ada. Tapi nggak ada babi-babi, cuma anjing yang nggak boleh, ya kan? Tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi anjing itu sebetulnya sebuah istilah, sebetulnya nggak pantas diterjemahkan anjing, karena itu sebuah istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang Ibrani untuk menjelaskan orang kafir, orang yang kembali kepada muntahnya. Karena anjing punya ciri bahwa kalau dia muntah, dia akan menjilat muntahnya sendiri. Ya, ini yang jadi istilah buat orang kafir. Sebetulnya bukan istilah yang kasar, tapi itu istilah yang memang dijelaskan itu seperti itu. Memang dijelaskan seperti itu, bahwa orang yang selalu kembali kepada muntahnya. Jadi kalau dibilang anjing di sini bukan berarti si Blacky, si Molly gitu, bukan. Tapi kalau anjing di sini maksudnya artinya orang-orang yang selalu kembali kepada dosanya, ya kan? Lalu tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang apa? Mungkin kita kalau mulai dari pertama kita pikir kembali pada muntah, enggak, saya enggak hidup dalam dosa sampai gitu amat. Tukang sihir enggak, sundal enggak, pembunuh enggak, menyembah berhala apalagi. Tapi yang terakhir ini yang saya khawatir. Dan setiap orang yang apa? Mencintai dusta, yang apa? Dan yang melakukannya tinggal apa? Di luar. Tanya, lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu suka bohong enggak? Ya kan? Saya pikir kalau nyembah berhala enggak lah saudara, ya kan? Kalau membunuh masa sih, ya kan? Ya kan? Kalau lakukan tindakan sundal kayaknya gimana gitu, ya kan? Ya kan? Pelan-pelan aja, jangan terlalu keras. Tanya, kamu masih suka bohong kan? Jangan sampai ketahuan saya, nanti dia tersinggung lagi, ya kan? Ayo tanya kiri kanan saudara, tanya benar, tanya. Kamu masih suka dusta kan? Udah? Bilang sama dia, tinggal di luar loh, tinggal di luar, amin? Siapa yang mau tinggal di dalam? Amin? Siapa yang mau tinggal di dalam? Amin? Amin? Ya kan? Salah satu ciri orang yang tinggal di dalam, tidak pernah dusta. Ya. Bohong sama suami termasuk nggak? Pendeta, bohong memang tidak boleh. Tapi kalau dengan suami itu demi keutuhan rumah tangga. Wah, sudah mesti masuk itu WBK itu. Nah, oh ya pendeta, bohong sama suami itu dosa besar. Sebab dialah kepala dalam keluarga. Karena Kristus adalah kepala, jadi suami lambang Kristus. Berarti membohongi suami sama saja membohongi Kristus. Tapi kalau suami bohongi istri itu tidak apa-apa. Karena dia kaum yang lebih lemah. Dan kadang-kala pendeta memang istri perlu dibohongi. Sebab kalau kita cerita apa yang benar, dia emosi. Dan kalau dia emosi, dia jatuh dalam dosa. Jadi bohongnya saya ini pendeta sebetulnya mencegah dia jatuh dalam dosa. Laki-laki memang lebih pintar ngomong, saudara. Tapi saya mau beritahu, barang siapa yang mencintai dusta, saya waktu baca ayat ini pertama saya pikir, barang siapa yang mencintai dusta, orang kalau dusta karena kepepet mencintai dusta kan? Iya. Kan Alkitab bilang apa? Ini orang sekarang mesti jelas nih, jelas. Mencintai dusta. Kalau kepepet termasuk mencintai dusta nggak? Loh, kan kita bukannya senang melakukannya. Saya sih sebetulnya nggak senang pendeta, cuman kepepet. Termasuk mencintai nggak? Kita jujur-jujur aja. Kepepet, berbohong karena kepepet tidak termasuk mencintai dusta. Betul? Iya dong. Orang tuh kalau kepepet, ini kan tidak mencintai. Sebetulnya saya juga nggak kepengen dusta, cuman kepengen. Yang nggak enak kalimat selanjutnya. Mencintai dusta, saya pikir cuma sampai di sini titik. Nggak taunya nggak, ada yang nggak enaknya. Dan apa? Melakukannya. Kepepet termasuk melakukan. Mau kepepet ke, mau
saya selidiki, saya pikir cuma terjemahannya aja keliru. Saya lihat di terjemahan aslinya ternyata juga sama. Barang siapa yang sebetulnya inti aslinya itu begini. Barang siapa yang secara rutin melakukan dusta, dia tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Tapi barang siapa yang satu kali saja melakukan dan tidak pernah membereskannya, dia tidak punya tempat. Nah, ini ada harapan sedikit. Kalau saya pendeta habis bohong, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini demi kebaikan. Biarlah Tuhan bekerja sama dengan saya. Maksudnya membereskan, artinya janji tidak melakukan. Tapi kalau melakukan lagi, either kita kembali sebagai mencintai dusta, atau lebih parah, kita termasuk apa? Anjing yang sekali lagi kita kalau dengar kata anjing itu keras gitu ya. Tetapi saya mau jelaskan pada zaman itu anjing itu binatang yang dekat, jadi bukan dianggap sesuatu yang kasar. Kan anjing istilahnya kasar karena saudara tiri kita, saya suka ngomong saudara sepupu, diprotes ya sama anak SKA. Dia bilang nggak boleh, bukan saudara sepupu, saudara tiri. Ya kan? Nah, saudara tiri kita itu, ya kan? Karena buat saudara tiri kita itu, anjing itu haram. Ya kan? Haram. Jadi, anjing gitu karena haram, barang haram. Nah, tapi buat mereka ini bukan sesuatu yang haram. Ya kan, dalam pembahasan itu. Jadi yang disebut ini maksudnya begini, anjing-anjing di sini yang mau dijelaskan artinya apa? Artinya bahwa yang kembali kepada apa? Dosanya, kembali kepada perbuatannya yang sebetulnya sudah dia bereskan, sudah dia akui. Kita lihat selanjutnya. Ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi apa? Kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku Allah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang apa? Gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan apa? Suma. Nah, ada beberapa ayat di sini yang saya mau saudara perhatikan supaya kita punya dasar pembahasan jelas. 1, 2, 3. Perhatikan, Allah memberi apa? Roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk apa? Menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Berarti Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi kedatangan Yesus bukan sebuah misteri. Yesus yang mau datang lagi bukan sesuatu, betul kata Alkitab, dia akan datang tiba-tiba sebagai apa? Pencuri. Buat siapa? Buat yang tidak percaya. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Ya kan? Yesus akan datang sebagai pencuri. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara hidup benar, kedatangan suami saudara dari kantor itu sesuatu yang menyenangkan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Tapi kalau saudara punya pasangan selingkuh, memang cuma laki-laki aja yang punya. Zaman sekarang ada juga. Kalau saudara punya pasangan selingkuh, kedatangan suami saudara itu bisa sesuatu yang menakutkan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Sama seperti anak muda, suka kalau di kamar sendiri yang rokok atau buka situs cabul, tiba-tiba orang tuanya buka pintu, dia langsung kok kamu masuk, kenapa nah? Itu sesuatu yang sangat mengagetkan, betul? Seperti pencuri dia datang. Nah, sampai di sini sudah ngerti mau saya? Bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri is not for us, bukan untuk kita.
Kedatangan Yesus bagi kita seperti mempelai laki-laki datang menjemput mempelai wanita. Berikan tepuk tangan ya teman. Hari perkawinan diatur 11 September 2002. Taruhlah itu hari pernikahan saudara. Tiba-tiba, ya kan? Dari tanggal 7 sudah tidak bisa tidur. 11 akan datang. 11 akan datang. 11 akan datang. Tanggal 8 minum pun sudah tidak enak. Tanggal 9 badan semua sudah tidak bisa tenang. Keringat mengalir terus menerus. Tanggal 10 menit demi menit, detik demi detik, terasa tahun demi tahun. Jam 12 lewat. Ada kan itu jam dinding berbunyi 12. Hari ini aku menikah. Bapak, engkau sungguh baik. Aku jadi laku di hari ini. Ya kan? Aku dia kawin nih, ya kan? Pernikahan jam 9. Jam 7 lutut sudah lemah. Hari pernikahan jangan salah. Dalam hati mempelai laki-laki berkata, kenapa aku punya mempelai wanita atos begini? Agak tolol sedikit. Karena kita sudah siap. Jadi sekali lagi saya mengingatkan Alkitab sudah jelaskan. Coba saudara lihat dari mulai Kejadian. Saya hanya mau encourage saudara, itu sebabnya selalu saya bilang, we have to get closer to God. Kita harus lebih dekat lagi sama Allah. Amin. Allah mau singkapkan hal-hal yang luar biasa buat kita. Amin. Iya kan? Makanya saya selalu encourage umat Allah. Saya ngerti hidup ini penuh tantangan, saya ngerti hidup ini banyak pergumulan, tapi saya selalu encourage hidup lebih dekat sama Alkitab. Read your Bible, baca Alkitab, masuk dalam penyembahan dengan Allah, doa sama Tuhan. Kenapa? Allah mau singkapkan hal-hal yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Hal-hal yang belum terjadi, seperti kesaksian yang tadi kita dengar. Orang tidur bisa telah bangun lah, mengurus SIM lah, mesti buru-buru, udah gak takut lagi sama bosnya, biar besok kalau saya mesti urus SIM. Tapi Tuhan sedang berbuat sesuatu, amin. Dan saya percaya di akhir zaman akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Karena apa? Karena sebetulnya deep down in their heart, sebetulnya di dalam hatinya terdalam, Allah sudah mulai singkapkan sesuatu, amin. Iya kan? Lihat Kejadian 18 ayat yang ke-17. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan apa? Menyembunyikan kepada apa? Abraham apa yang hendak? Tuhan mau bikin apa, saudara? Tuhan mau jatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Tetapi kemudian Tuhan bilang apa? Masakan aku berdua ini tiba-tiba tanpa Abraham tahu? Aku perlu memberitahukannya. Coba saudara lihat Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ini lebih jelas, di sini lebih tajam. Sungguh Tuhan Allah dikatakan apa? Tidak berbuat sesuatu tanpa apa? Menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara suka dengar nggak orang dunia ngomong gini? Ada firasat nggak? Suka dengar nggak? Oh, anaknya tabrakan mati. Ada firasat nggak? Ya kan? Oh, rumahnya terbakar. Ada firasat nggak?
Oh, gedung WTC runtuh, ada firasat nggak? Saya suka selalu orang tanya begitu, ada firasat nggak? Ini bom kemarin di, apa tuh namanya? Di atrium, orang ditanyain, ada firasat nggak? Karena ada orang parkir persis sebelahnya. Dan dia lihat orang baru lari, tanya, ada firasat nggak sebelumnya? Oh, itu orang jahat. Saya sebetulnya ada. Nah, orang dunia saja, ya kan? Apa itu firasat sebetulnya? Dari mana? Perasaan? No. Harus ada kekuatan yang lebih. Dan kekuatan yang lebih dalam diri manusia is God. Amin. Ya kan? Nah, itu berarti kalau kita get closer to God, kalau kita lebih akrab, lebih dekat sama Tuhan, kita akan more sensitive to God. Amin. Kita akan jadi lebih sensitif. Kita akan jadi lebih in tune with God. Kita akan jadi satu channel sama Tuhan. Kita bisa dengar kalau Tuhan bicara. Kita mulai bisa ngerti kalau sesuatu mau terjadi di keluarga kita. Sesuatu yang buruk mau terjadi dengan anak-anak kita. Sesuatu yang buruk mau terjadi dengan suami. Sesuatu yang buruk mau terjadi dengan istri. Sesuatu yang buruk mau terjadi dengan seluruh rumah tangga keluarga itu. Seperti Allah mulai menyatakan sesuatu. Amin. Itu sebabnya saya bilang klaim dari Tuhan. Karena ini adalah firman. Ini memang tersedia buat orang percaya. Amin. Dan ini juga akan berlaku buat kedatangan Yesus. Itu sebabnya Allah mau singkapkan semuanya buat anak-anaknya. Ayat 7. Ayat 7. Dikatakan apa ayat 7? Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang apa? Menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berarti yang kedua kita pelajari di sini, bahwa kita akan mendapat pernyataan-pernyataan Tuhan ini jika kita menuruti dan kita mau mengerti, memahami, maka semua tanda-tanda ini akan dinyatakan buat kita. Coba sudah bandingkan dengan Matius 16. Tapi kalau kita memang stubborn, kita memang keras kepala, kita memang mau do our own way, mau jalan segala sesuatu berdasarkan mau kita, jalan kita sendiri, Allah nggak akan nyatakan ini buat kita. Coba lihat Matius 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki dan mencobai Yesus. Dia nanya untuk apa, saudara-saudara? Mencobai. Ada banyak orang gitu. Tuhan kasih tahu saya dong. Saya pengen lihat betapa besar sih kuasanya Tuhan. Jadi dia sebetulnya bukan karena ingin lebih akrab, bukan karena mau masuk di dalam gelombangnya Allah, tapi dia hanya apa? Mau mencobai. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan satu tanda dari sorga kepada mereka. Tapi jawab Yesus. Yesus kasih tanda nggak? Jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi apa? Tanda-tanda zaman tidak. Kenapa Yesus tidak beritahukan? Kenapa Yesus tidak berikan tanda sorga kepada dia? Karena sebagai orang Farisi dan orang Saduki, mereka hanya datang hanya untuk apa? Mencoba. Mereka tidak mau hidup di dalamnya. Nah ini yang saya mau sudah ngerti dulu pokok-pokok ini. Jadi yang pertama di ayat yang ke-6, Allah mau apa? Menyingkapkan, ya kan? Tapi di ayat yang ke-7 Allah baru mau menyingkapkan kalau kita mau apa? Hidup di dalamnya. Kita mau betul-betul memahami, mau mentaatinya, mau menjalaninya. Selanjutnya ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan apa? Memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Sebab apa? Waktunya sudah dekat. Dengan yang kata di ayat yang ke-10 mau dikasih tahu, oh jangan dimeteraikan. Karena keadaannya yang nanti akan memeteraikan. Berarti apa? Waktunya sudah sangat dekat. Dengan yang kata, karena kitab, pada zaman itu, kitab itu setelah dimeteraikan, itu disimpan. Tapi kitab kalau belum dimateraikan akan dibiarkan tetap terbuka. Nah Alkitab mau menjelaskan bahwa kita punya Alkitab yang tetap terbuka. Kita bisa terus gali, kita bisa lihat, dan semua keadaan yang terjadi persis yang akan memeteraikan kebenarannya adalah kita. Kenapa? Karena kita akan lihat benar ya. Segala sesuatu sudah terjadi persis seperti yang dikatakan oleh apa? Firman Allah. Makanya selalu saya bilang, kalau kita baca firman Allah dengan hati yang terbuka, firman Allah lebih daripada CNN buat kita. Amin. Dia singkapkan segala sesuatunya. Oh, dia akan buat kita mengerti banyak. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi situasi tertentu, bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang yang bergaul dengan firman. Orang-orang yang bergaul dengan firman.
maka dia akan berjalan selalu dalam keputusan yang benar. Amin. Yang selanjutnya, sobat selalu lihat ayatnya yang ke-11. Nah, ini yang menarik. Dan ini akan terjadi setelah runtuhnya menara WTC ini, menara kembar ini. Ayat 11 bilang apa? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus apa? Menguduskan dirinya. Berarti di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-11 maksud saya, Alkitab akan menggambarkan persis seperti perumpamaan Yesus. Saya pernah baca nggak perumpamaan Yesus tentang lalang dan gandum? Hah? Saya pernah baca nggak? Apa yang Alkitab jelaskan di situ? Biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Lalang bisa jadi gandum nggak? Gandum bisa jadi lalang nggak? Sekarang saudara tanam pohon pepaya sama pohon mangga. Pepayanya bisa berasa mangga nggak? Mangganya bisa berasa pepaya nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa saling mempengaruhi. Tahukah saudara, Allah tidak pakai gambaran manusia. Karena manusia kalau bersama itu bisa terpengaruh. Binatang aja bisa. Ya kan? Pernah ada cerita satu telur Raja Wali ditetaskan di ayam. Telur Raja Wali ditetaskan di ayam. Ditetaskan di ayam. Lama-lama itu Raja Wali seperti ayam. Ya kan? Raja Wali seperti ayam. Cuman dia nggak bisa kok, pecah. Nggak bisa. Dia nggak Cuman teman-teman yang lain mungkin pikir serak dia ini. Mesti minum adem sari. Bibir pecah-pecah. Tenggorokan kering. Anda kena panas darah. Segar dingin istimewa. Sebab satu kali saya serak. Pendeta memang serak melulu. Lalu kawan-kawan bilang sama saya, itu tuh minum itu seger dingin, istimewa, nyarinya susah, memang gampang. Jangan di toko buku Kristen nggak ada itu. Lihat sudah. Soalnya kan yang dapat diskon kartu gel partner kan cuma di toko buku Kristen. Masa di apotek. Apa ini? Kartu gel partner. Malah nanti orang apotek kan tidak didoain. Nah, itu Raja Wali ditaruh kelamaan sama-sama ayam, lama-lama kok nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Tapi kalau lalang sama gandum, nggak mungkin jadi sama, betul? Waktu dia kecil, lalang, gandum, rumput, mirip. Terus apa tuh yang kumis buaya itu apa? Bukan. Yang tinggi benar terus putih-putih itu tuh. Ya udahlah pokoknya gitulah. Saya nggak tahu namanya apa sih itu namanya. Yang tinggi sekali. Nah, itu mirip semua tuh. Pokoknya kalau masih kecil sama semua. Tapi semakin dekat waktu untuk menuai, gandum sama lalang persis sama. Cuman bedanya gandum ini punya bulir-bulir yang berisi. Lalang punya bulir-bulir yang cuman bunga, kosong. Nah, sementara gandum itu punya bulir-bulir yang berisi. Jadi, semakin dekat waktu menuai, bulir-bulirnya semakin penuh, dia semakin merunduk. Dan ini karena kosong semakin tinggi. Bisa nggak gandum juga tinggi? Bisa, kalau isinya kosong. Naik juga dia. Padahal dia gandum, tapi persis sama seperti lalang. Lalu saya baca dalam Alkitab, lalangnya akan dicabut duluan. Saya pertama pernah mikir gini loh, kenapa mesti lalang dicabut duluan?
Gandum aja yang dicabut, lalangnya biarin aja. Kok repot-repot? Ya kan? Tapi itu saya ngerti, sulit memilih gandum di tengah lalang. Kenapa? Karena semuanya nunduk itu. Semuanya nunduk. Yang paling gampang, cabut lalangnya dulu. Karena apa? Tinggi-tinggi gitu. Tinggal bet. Gandum akan turut tercabutnya. Gandum yang kosong turut tercabut. Tapi gandum yang merunduk tak bisa tercabut. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Ini Alkitab bilang bahwa yang baik akan bertambah baik. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang benar akan bertambah benar. Yang kudus akan bertambah kudus. Dan yang melakukan dosa akan semakin melakukan dosa. Nah, saudara lihat, setelah peristiwa menara kembar ini jatuh, kita akan semakin lihat orang yang membuat dosa akan semakin bebas berbuat dosa. Karena apa? Karena sekarang Amerika semakin mencengkram posisinya sebagai polisi dunia. Karena Amerika sudah buktikan sendiri bahwa semua negara harus bersatu memerangi teroris. Sehingga peran Amerika terhadap dunia akan semakin kuat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bahwa budaya kebebasan harus mengalir pada setiap negara. Negara-negara yang mau tertutup, komunis-komunis, negara-negara yang tadinya berkata, oh negeri kami tertutup, kita nggak mau terima budaya barat, sudah nggak bisa lagi. Karena sekarang Amerika sudah umumkan, either kamu di belakang kita, atau either kamu di depan kita. Kalau kamu di belakang kita, berarti kamu bersama-sama kita. Dan kami akan memimpin Anda kepada kemenangan. Tapi kalau Anda di depan kita, kami akan menghabisi Anda sekalian. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, semua firman Tuhan ini sudah genap. Bahwa yang bertambah jahat akan bertambah jahat. Ya kan? Sekarang kalau lihat dunia sekarang, anak saudara, saudara mau keras sama dia pun, dia bisa pergi sekolah jam 7, pulang jam 1, tapi jahat. Ya kan? Dia bisa hanya waktu beberapa jam keluar main, tenggak ekstasi, that's it. Ya kan? Dia bisa kelihatannya baik, buka komputer. Dia nggak, ada orang bilang sama saya, pendeta, anak saya nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul, paling hari-hari main komputer. Ya di komputer itu dia belajar yang enggak. Ya. 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 Dulu orang kalau mau jahat mesti ke diskotik, ya kan? Dan ketahuan kan, ya kan? Dulu orang kalau jahat mesti ke diskotik atau minum bir, ya kan? Anggur beranak. Sampai nggak ada lagi yang dia minum, anggur beranak dia minum. Orang tuh kalau minum itu bir gitu, maboknya ketahuan. Jangankan mabok, baunya aja udah ketahuan. Dia belum mabok nih, mulutnya bau bir. Ya. Tapi orang kalau pakai itu sabu-sabu. Ya. Dan dia jujur lagi ditanya mamanya, dari mana? Makan sabu-sabu sama teman. Mamanya bikin restoran Jepang dia. Sabu-sabu, teriyaki, akiranganayaki, ya kan? Yaki itu di bahasa Manado itu artinya monyet. Jadi satu kali orang Manado agak norak-norak gitu kan, masuk restoran Jepang. Lalu dia tanya, yang spesial di sini apa? Ini orang bilang teriyaki. Apa? Teriyaki. Tak kira ngana yaki. Kamu kali bilang. Ya biar kita mau makan kok. Mana bilang yaki-yaki pak kita. Minta ampun. Ya kan? Lihat. Sekarang orang buat jahatnya ketahuan. Anak satu kali seorang bapak bilang sama saya, pendeta, bayangin pendeta, anak saya sudah selama 3 tahun ini pakai obat terlarang, saya nggak tahu. Sementara saya kontrol tasnya, saya praktikan semuanya, dan saya bisa tidak tahu. Kenapa? Karena setan dalam tanda petik sedang mempermudah kejahatan hari-hari ini. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Satu kali ada seorang ibu, dia kecewa sekali
Ini terjadinya di Surabaya. Karena apa? Karena suaminya mati. Waktu suaminya mati, istrinya baru tahu ternyata suaminya punya istri 2. Padahal dia aktif di gereja, ini di Surabaya. Aktif di gereja, tapi waktu mati dia baru tahu bahwa ternyata suaminya punya istri 2, sudah punya anak lagi sama istri yang satu. Dia bilang, suami saya itu gak pernah pulang malam. Suami saya itu tidak pernah sampai gak pulang. Paling kalau memang ada urusan tugas. Punya selidik, saya tahu kapan sampai bisa punya anak, lari pagi. Jadi suaminya itu setiap jam 4 lari pagi sampai jam setengah 9, lalu beres-beres jam 10 berangkat kantor. Nah, antara jam 4 sampai setengah 9 ini dia bukan lari pagi, dia sedang indahoy pagi. Nah, itu saya cerita ini hanya untuk memberitahu bahwa dosa itu semakin dekat. Itu bukan berarti bahwa mulai besok kalau suami saya lari pagi bilang, gak usah, biarin nih, mau jantung ke, mau darah tinggi, mau kolesterol, biarin, daripada hati saya lebih sakit, yang penting orang lari pagi. Besok bisa ada demonstrasi pria, ya kan? Tapi ini yang saya bilang, yang jahat akan bertambah jahat, yang baik akan bertambah baik. Kesempatan untuk berbuat jahat lebih aman. Dulu orang kalau mabok goyang, nggak? Ya kan? Makanya terkenal itu orang kalau mabok, kawan akrabnya God. Karena dia kalau mabok, ya kan temannya bilang, lu mabok lu. Gila kali lu, masa gua mabok baru minum segitu aja gua sih gak mabok. Tapi lu jangan miring-miring begitu. Apa miring-miring, lu kali yang miring. Baru dia jatuh di got, baru dia bilang, iya bener mabok gua. Ya kan kalau sudah lihat anak sudah pulang begini, sudah langsung udah tahu dia mabok, ya kan? Tapi sekarang enggak, orang minum ekstasi, orang pakai itu sabu-sabu, busa-busa, ya kan? Banyakan pakai sabu-sabu, lama-lama mulutnya busa-busa. Tapi kalau belum busa-busa begitu kan, karena sabu-sabu, kalau overdosis mati langsung. Dia nggak pakai cerita, orang mabok dikasih, dipencet-pencet ininya, dikasih susu putih, lalu sehat lagi, atau dikasih minum norit, ya kan? Gitu kan dulu orang mabok kan begitu tuh, ya kan? Tapi sabu-sabu nggak ada cerita, ya kan? Sekali overdosis, inna ilahi wa inna ilahi Rolling Stone. Itu langsung rolling dia, saudara. Langsung goodbye, my love, goodbye. Ya kan? Jadi lihat, yang jahat akan bertambah jahat. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk apa? Membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Haleluya. Jadi yang kelima di ayat yang ke-12, ada upah bagi perjuangan kita, atau ada upah bagi setiap penderitaan kita. Nah, yang saya maksud perjuangan dan penderitaan di sini bukan berarti akhir zaman orang Kristen akan menderita. Nah. Akhir zaman justru Allah akan mencurahkan berkat. Tapi penderitaan di sini yaitu penderitaan karena kita mau hidup kudus. Jadi bukan penderitaan karena masalah personal. Justru di akhir zaman Allah sedang mencurahkan rohnya, amin. Allah mencurahkan kuasanya. Di akhir zaman Allah sedang melakukan pemulihan dan karya yang luar biasa. Orang benar akan diberkati, amin. Hanya penderitaan di sini yaitu penderitaan karena kita mau berjuang untuk hidup
engkau akan ditinggal pacar misalnya, engkau akan kehilangan rekan bisnis saudara, karena saudara mau lurus, mau benar, mau suci, dan teman bisnis saudara bilang, wah lu kalau lurus-lurus begitu mah kita nggak dapat untung deh, sorry deh, kita visinya udah lain deh, nggak bisa deh kalau begitu. Kapan kita kerja bakti doang kalau begini lama-lama gitu ya kan. Nah jadi lihat, ini penderitaan di sini bukan berarti oh saya dihina, no, tapi perjuangan untuk apa? Pengorbanan karena perjuangan untuk hidup kudus. Yang ke-14, berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan apa? Memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Di akhir zaman ini juga adalah saat pembersihan buat gereja Tuhan. Alkitab bilang apa? Penghakiman harus dimulai dari apa? Rumah Tuhan. Jadi sedang dibersihkan, ya kan? Itu sebabnya ada tantangan, masalah, persoalan. Jadi karena kita sedang dibasuh. Kenapa? Alkitab berkata Tuhan mempersiapkan kita sebagai mempelai yang apa? Tak bercacat celah. Itu sebabnya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang mengejutkan terjadi. Nah, ayat yang ke-17, roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia apa? Mengambil air kehidupan dengan percuma. Jadi ayat yang ke-17 ini jadi di ayat ke-17 ini dijelaskan bahwa seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa di akhir zaman Allah sedang menyertai gerejanya luar biasa. Allah sedang mencurahkan berkat-berkatnya. Allah sedang membawa pada pengalaman-pengalaman luar biasa. Namun yang memperolehnya dicatat di sini tiga hal penting. Yang pertama dikatakan apa? Dan barang siapa yang apa? Mendengarnya. Jadi yang pertama ayat 17 ini, ayat 17 yang mendapat berkat, penyertaan, kuasa yang luar biasa. Yang pertama yaitu yang apa? Mendengar panggilan. Amin. Allah memanggil, Allah menyuruh kita, Allah mengkoreksi kita, Allah memperbaiki keadaan kita dengar. Lalu yang kedua dikatakan, dan barang siapa yang haus, amin, yang betul-betul merindukan, oh Tuhan, aku rindu lebih dalam hadirat Tuhan, yang haus. Dan yang ketiga, barang siapa yang apa? Yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi yang betul-betul secara deliberately, bukan karena paksaan, tapi betul-betul karena kerinduan, betul-betul Tuhan saya mau korban buat Tuhan, Tuhan saya mau suci buat Tuhan, Tuhan saya mau hidup benar buat Tuhan. Dan itu sebabnya Allah akan mencurahkan berkat-Nya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, mengapa dunia harus berakhir? Mengapa dunia harus berakhir? Nah, saya bisa lihat di overhead yang dipasang. Saya catat ada 3 hal di sini mengapa dunia harus berakhir. Yang pertama, karena Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk terpisah dari Allah. Jadi di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jadi Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk terpisah dari Allah. Nah, yang kedua, mengapa dunia harus berakhir? Karena ada orang-orang yang bilang, itu sorga neraka itu hanya khayalannya para pendeta. Oh, itu hanya pintar-pintarnya pendeta untuk mengancam jemaatnya supaya jemaat takut. No. Dunia akan berakhir. Orang-orang pintar berkata dunia tidak akan berakhir. Tapi lihat kejadian-kejadian yang ada semakin membuktikan bahwa manusia itu kecil di hadapan Allah. Amin. Semakin membuktikan bahwa kemampuan manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa kemuliaan Allah. Makanya dunia pasti akan apa? Berakhir. Amin. Menara WTC saja yang diasuransikan sekitar 10 sampai 15 miliar US dollar tiba-tiba hancur luruh. Semua orang pikir kayaknya nggak mungkin. Waktu dibangun dipikir nggak mungkin bisa dua menara runtuh. Tetapi kalau Tuhan mau, semua terjadi. Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk terpisah dari Allah. Jadi kenapa dunia harus berakhir? Manusia harus kembali ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Amin. Sementara dunia dengan Allah, manusia berada terpisah. Yohanes 14 bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Yang kedua, karena dunia sebetulnya Tuhan ciptakan hanyalah sebagai tempat penghukuman karena manusia jatuh dalam dosa. Namun di samping ini tempat penghukuman, juga sekaligus tempat demonstrasi anugerah dan kasih Allah melalui apa? Kematian Yesus. Dan dengan kematian Yesus, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya, kuasa-Nya, sehingga kita yang melakukan kehendak Allah, kata Alkitab, akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Mengapa dunia harus berakhir? Karena iblis harus dihukum. Amin. Jadi saudara lihat ya, kenapa dunia harus berakhir. Jadi kalau saudara bertemu dengan teman, lalu teman saudara bilang, orang Kristen itu aneh, masa dunia akan kiamat, aneh-aneh aja. Saudara punya dasar yang kuat. Yang pertama, kenapa? Karena manusia harus kembali bersama dengan Allah. Amin. Yang kedua, karena Allah menciptakan dunia ini hanya sebagai tempat penghukuman, tapi sekaligus mendemonstrasikan kasih dan kuasa anugerah-Nya. Lalu yang ketiga, karena iblis memang harus dihukum. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu ada tanda-tanda dalam kedatangannya? Ada yang bilang bahwa Allah datang tiba-tiba sebagai pencuri. Betul, bagi orang yang tidak mengerti firman Allah, bagi orang yang tidak mengasihi Dia, bagi orang yang tidak memahami rencananya. Tapi mengapa bagi kita perlu ada tanda-tanda? Yang pertama, karena Allah kita tidak pernah bekerja mendadak. Allah tidak pernah kerja mendadak, tidak pernah kerja terburu-buru. Allah bekerja semua dengan program yang jelas. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15 langsung berkata bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan coba memanggut, meremukkan apa? Tumitnya. Yang kedua, mengapa perlu ada tanda-tanda kedatangannya? Karena Allah ingin semua diselamatkan. Alkitab jelas berkata bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tetapi apa? Pertobatannya. Mengapa perlu ada tanda-tanda kedatangannya? Karena Allah bekerja dengan bertanggung jawab. Allah tidak mau menjebak manusia. Bukan berarti, dia udah selama ini melayani Tuhan, hati-hati ya, aku datang tiba-tiba, kena, ketangkap. Allah tidak mau jebak. Allah justru ingin mempersiapkan kita supaya menjadi mempelai Kristus yang tak bercelah-celah. Amin. Haleluya. Saya besok udah mulai masuk dari tanda apakah dengan runtuhnya menara kembar ini. Jadi saya akan jelaskan apa hubungannya menara kembar dengan menara Babel. Gitu. Mulai minggu depan saya akan bahas tentang itu, dan langsung kemudian saya bahas tentang antikris dan perang dunia. Nah, apa? Oh, itunya. Iya. Saya pikir saya yang disuruh tunggu, mau kemana emang saya masih di sini. Ya. Tapi saya mau buka pemikiran saudara dulu supaya saudara ngerti. Kalau saudara tidak keberatan, minggu depan sebelum ibadah saudara sudah mulai baca Kejadian pasal 11 tentang menara Babel. Jadi waktu saya jelaskan, saudara mulai ngerti. Dan kalau saudara ada waktu juga baca Kejadian 11. Jadi saudara bisa lihat hubungannya dengan Kejadian 11, Wahyu pasal 11, dan nanti kita akan bahas minggu depan. Saya percaya ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang akan terjadi. Doa saya sudah menjadi mempelai Kristus yang siap untuk berjumpa dengan Kristus dalam kemuliaan. Dan berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.